Pada suatu hari, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Tia. Ayah Tia sudah meninggal saat Tia masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Tia harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Tia jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Tia, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukannya, dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari ibu Tia akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Tia berkata kepada Tia, "Ya, kalau masak hari ini nak, ibu tidak bisa memasak karena ibu harus di ladang. Jika sudah selesai, mau mengantarkan untuk ibu." Gak mau bu, nanti jika aku masak, nanti tubuhku bau tungku, apalagi kan aku baru mandi. Lalu jika aku nganter makanan ke ladang, nanti kulitku bisa hitam kayak ibu. Ih, gak mau bu. Ibu Tia hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, ibu Tia bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen, karena besok ia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Tuhan, tolonglah saya. Ubahlah sifat anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Tia sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Dia sama sekali tidak mau masak. Dia yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Bu, kemana saja sih seharian? Masa di rumah tidak ada makanan? Dia kan lapar bu, belum makan seharian. Tadi kan ibu sudah bilang menyuruh untuk memasak. Ih bu, dia kan udah bilang dia nggak mau bu. Dia meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Tia sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Iya, ibu akan ke pasar nak. Mau kamu membantu ibu untuk membawakan hasil ladang kita? Gak mau bu, nanti kalau misalnya dia ikut ke pasar, nanti kulit dia bisa kotor. Ih, apalagi kan pasar becek bu. Aduh bu, dia nggak bisa bayangin deh kalau misalnya kulit putih bersih dia nanti bisa kotor. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya ibu Tia pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Dia yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, udah habis nih, tolong belikan dong. Ya, nanti ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar ya, supaya ibu tidak salah beli. Iya deh, besok dia ikut ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan ya bu. Ibu di belakang aku saja. Kenapa nak? Ih, udah deh bu, ibu di belakang aku saja. Akhirnya Tia dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tia sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Tia yang menghampiri dan bertanya. Hai Tia, mau kemana? Oh hai Ica, aku mau ke pasar. Oh, itu yang di belakangmu siapa? Ibumu kan? Ya, dia pembantuku. Mana mungkin dia ibuku. Ih, amit-amit deh. Oh, iya juga sih. Mana mungkin dia ibumu? Mana mungkin. Ya sudah, aku duluan ya. Dadah. Betapa sedihnya ibu Tia mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Begitu tega anaknya mengakuinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga, dia berusaha menahannya. Sampailah Tia dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, dua orang teman Tia menghampirinya. Iya, tungguin kamu mau ke pasar. Ya, aku mau membeli sesuatu. Tia, sekarang kamu makin cantik aja. Bagi dong tipsnya. Kamu bisa saja. Kalau kamu mau cantik sepertiku, kamu harus setiap hari luluran. Dan juga jangan lupa dandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa yang di belakangmu? Oh iya, siapa dia? Ibumu kah? Ya. Oh iya, bukan, dia bukan ibuku. Kira dia ibumu. Lagian juga mana mungkin dia ibumu. Ini mana mungkin? Iya, mana mungkin kan? Sudah ya, aku duluan. Setelah dia bertemu temannya,
Tia dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sampainya di sana, Tia melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Tia ke tempat penjual bedak itu. Dalam perjalanan pulang, Tia marah karena ada barang yang tak terbeli. Ibu, ini gimana sih? Tadi kan dia mau tas terbaru itu. Kenapa ibu tidak membelinya? Iya, sudah terlalu banyak yang kami beli, uang ibu tidak cukup. Alah, alasan saja. Kalau Tia mau, ibu harus memberikannya. Tidak usah beralasan uang habis. Tadi kan sebelum berangkat, Tia udah bilang tidak usah dekat-dekatan Tia. Tia malu, Bu. Pagi kan ibu berpenampilan hitam tidak terawat. Ih, bagikan pembantu. Ibu Tia tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Setelah ibu Tia selesai berdoa, tiba-tiba Tia menjerit. Bu tolong, Bu. Sedikit demi sedikit tubuh Tia berubah menjadi batu. Ibu Tia menangis gilu. Tia merintih menangis meminta ampun kepada ibunya. Ampun. Sayangnya, semuanya tidak bisa kembali. Dia tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya, yang sudah melahirkannya, merawatnya, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan batu menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat batu menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin maupun kaya, mereka tetap perlu merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Sebagaimana ibu telah merawat kita saat kecil. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan dalam hidupmu. Sampai kabur. Mama ngamuk, guys. Ada bunyi. Wah, saya Mubarakatuh. Saya Erika dulu ya.